Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di Nara Story bareng gue Bang Al. Gimana respon kalian habis nonton part 4 kemarin? Emosi ikut dikuras banget kan? Pas Adinda akhirnya sadar dari koma. Bukannya suasana makin membaik, situasi malah makin pelik. Raka tenggelam dalam rasa bersalah, sementara luka Aira justru seperti tergores ulang. Di part 5 kali ini, konflik bakal makin memuncak. Apakah Aira akhirnya mau datang menemui Adinda di rumah sakit? Dan akankah ada maaf yang tersisa? Atau justru ini awal dari perpisahan yang sebenarnya? Sebelum kita masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, dan kasih like-nya. Sekarang, ambil posisi paling nyaman, pasang earphone kalian, and enjoy the story. Hening menyelimuti taman rumah sakit. Hanya suara burung pagi dan desir angin yang menyusup di antara dedaunan. Menjadi saksi bisu dua insan yang duduk saling berhadapan. Namun hatinya entah di mana. Aira memandang Raka dalam-dalam. Tak ada lagi air mata di pelupuk matanya. Tapi bukan berarti lukanya telah sembuh. Justru luka itu sudah terlalu dalam, hingga tak mampu lagi dibasuh dengan tangis. Aku sudah terlalu lelah, Mas. Bukan cuma karena semua pengkhianatan ini, tapi karena aku harus terus berpura-pura baik saja, ucap Aira. Suaranya datar, namun terdengar tajam. Raka menunduk. Tangannya mengepal, menahan luapan perasaan yang sudah tak tertampung di dadanya. Aira, aku tahu aku salah, tapi tolong jangan pergi. Kita bisa memperbaikinya kembali. Aku bisa. Kita. Aira memotong cepat. Kamu dan aku sudah selesai, Mas. Aku datang hari ini ke sini bukan untuk menghidupkan kembali sesuatu yang sudah lama mati. Aku datang karena aku masih punya sedikit kemanusiaan, dan karena aku ingin menutup semuanya dengan cara yang lebih layak. Lanjutnya, tatapannya kian menusuk, tapi tetap tenang. Raka mengangkat wajahnya, menatap Aira dengan sorot penuh penyesalan. Langit mendung perlahan merekah, menumpahkan warna abu-abu ke seluruh taman rumah sakit. Daun-daun flamboyan berguguran satu persatu, seperti rasa percaya yang pelan-pelan rontok dari hati mereka. Dan di bawah langit yang muram itu, dua insan duduk diam, saling menatap, namun hati mereka tak lagi bersatu. Setelah semua ini selesai, setelah Adinda benar-benar pulih, dan kamu pasti tahu kan apa yang harus kamu lakukan sebagai seorang ayah. Aira menarik nafas panjang, berusaha meredam getar di dadanya. Aku akan pergi. Raka tersentak. Aira, jangan. Aku bukan pergi karena membencimu atau karena aku ingin lari dari masalah. Potong Aira cepat, tapi tetap tenang. Aku pergi karena aku udah gak bisa hidup dengan bayangan masa lalu yang terus menghantuiku setiap kali membuka mata. Aira menatap ke depan, ke arah danau kecil yang tenang, berbeda dengan suasana hatinya yang sedang berkecamuk. Setiap sudut rumah, setiap suara, bahkan setiap aroma kopi pagi, semuanya membawa aku ke hari-hari sebelum kamu menghancurkan semuanya. Dan aku gak bisa terus hidup seperti itu, Mas. Aku harus bisa sembuh. Raka semakin tertunduk. Suaranya serak, nyaris tak terdengar. Lalu, aku harus bagaimana? Aku kehilangan arah, Aira. Kamu tahu itu. Kalau kamu memang kehilangan arah, temukan lagi jalannya, Mas. Tapi jangan tarik aku ke dalam putaran yang sama. Jangan paksa aku untuk tinggal di rumah yang temboknya dibangun dari dusta. Aira kini menatap langsung mata Raka. Sorot mata yang tak lagi penuh air mata, tapi membawa luka yang lebih dalam dari tangis paling deras sekalipun. Saat ini, Adinda sangat membutuhkan seseorang
yang bisa diandalkan. Dan itu kamu. Kamu yang harus menjadi laki-laki itu. Bukan cuma karena kamu ayah dari bayi yang dikandungnya, tapi karena itu konsekuensi dari pilihan yang telah kamu buat sendiri. Raka menggeleng pelan. Air mata jatuh satu persatu dari sudut matanya. Tapi aku masih sangat mencintaimu, Aira. Aku gak pernah berhenti. Aku gak akan pernah berhenti. Bahkan di saat semuanya hanya menyisakan puing-puing. Aira tersenyum. Sebuah senyuman paling getir yang pernah ia tunjukkan. Seolah senyum itu adalah perpisahan terakhir yang bisa ia berikan kepada orang yang dulu sangat ia cintai. Cinta. Aira mengulang kata itu, seakan ingin memastikan jika Raka tahu betapa rapuhnya makna itu sekarang. Cinta aja gak cukup untuk menyembuhkan luka yang kamu ciptakan, Mas. Bahkan kalau cintamu tulus sekalipun, tetap gak akan bisa menambal retaknya kepercayaan. Karena sekalinya hancur, maka hati itu gak akan pernah kembali utuh, Mas. Cinta butuh pijakan, tapi kamu tega menghancurkan semua pijakanku. Mendadak keheningan tercipta di antara mereka berdua. Hanya angin yang berembus pelan menyapu hijab Aira, menebarkan guguran daun flamboyan yang jatuh ke tanah seperti hujan pelan-pelan. Seakan alam pun ikut bersedih. Sekilas Aira menatap Raka. Tatapannya tajam, tapi tidak lagi marah. Lebih seperti seorang pejalan yang akhirnya menemukan titik akhir dari jalannya yang panjang. Aku gak pernah berniat buat nyakitin kamu, Ra. Sumpah, semua yang terjadi di luar kendaliku. Aku terlalu lemah. Aku terlalu bodoh. Tapi aku tetap mencintaimu sampai detik ini. Cinta. Cinta seperti apa yang kamu maksudkan, Mas? Cinta yang kamu bagi dua, atau cinta yang kamu hancurkan sendiri tanpa pikir panjang? Raka terdiam, tak bisa menjawab. Aku pikir kamu itu orang yang bisa aku andalkan. Orang yang akan selalu menetap di sampingku. Bahkan ketika dunia menertawakanku. Bahkan saat nyawa terpisah dengan Raga. Tapi nyatanya, kamu tetap memilih untuk pergi. Bukan hanya pergi, tapi dengan tega, kamu sanggup menghancurkan aku dengan tanganmu sendiri. Aku menyesal, Aira. Sungguh, aku sangat menyesal. Suara Raka mulai terdengar bergetar. Setiap malam, aku dihantui bayang-bayangmu, Aira. Bayang-bayang penyesalanku, tatapan kecewamu, tangisanmu yang gak pernah aku dengar secara langsung, tapi selalu menggema di telingaku. Sekuat tenaga, Raka menahan bara api yang semakin meremukkan batin dan perasaannya. Aira menghela nafas panjang, matanya mulai berkaca-kaca. Kamu tahu rasanya? Rasanya bangun setiap pagi dengan rasa hampa. Melihat bayangan diriku dari pantulan cermin dan bertanya, apa aku kurang baik? Apa aku tidak pantas untuknya? Hingga dengan sadar, ia sanggup memperlakukan aku seperti ini. Kamu gak pernah kurang apa-apa, Aira. Kamu sangat sempurna. Justru karena kamu terlalu baik, aku selalu merasa bahwa aku gak pantas untuk kamu. Aku takut kamu pergi duluan. Jadi aku hanya ingin mencari pelarian saja. Aku terlalu bodoh. Aku sadar itu adalah hal terbodoh yang pernah aku lakukan. Dan pelarian itu adikku sendiri, orang yang aku jaga sejak kecil. Aira menunduk. Suaranya terdengar parau. Dinda, dia bukan hanya bagian dari hidupku, tapi dia bagian dari hatiku juga. Kamu gak cuma menghancurkan rumah tangga kita, Mas, tapi juga hubungan darah yang aku perjuangkan. Raka menitikkan air mata penyesalan. Aku udah gak tahu lagi bagaimana cara untuk memperbaiki semua ini dalam semalam. Tapi aku mohon,
tolong beri aku satu kesempatan. Bukan untuk kembali, tapi untuk menebus semuanya." Aira menggeleng pelan. "Tebuslah dengan caramu sendiri, Mas. Aku sudah tidak ingin jadi bagian dari pertunjukan itu." "Jadi, ini adalah akhir kita?" Raka berbisik. Aira menatapnya. Kali ini, tatapan itu amat sangat lembut. "Iya, kita memang sudah berakhir. Sejak hari aku memutuskan untuk meninggalkan rumah, di hari itu pula aku menganggap semua di antara kita telah usai. Namun, bukan berarti aku akan membencimu seumur hidupku. Aku hanya memilih untuk tidak lagi menyakiti diriku sendiri dengan tetap bertahan di sisimu." Raka jatuh berlutut. Wajahnya tenggelam di kedua telapak tangannya. "Tuhan, tolong maafkan aku. Kembalikan semuanya ya Tuhan." Lirik Raka mengiba pada robnya. Sekuat mungkin Aira menahan air matanya. Lalu ia berkata, "Aku gak akan pernah mengungkit lagi kejadian kemarin atau apapun yang telah terjadi. Bukan karena aku melupakan, tapi karena aku sudah terlalu lelah untuk membenci. Setelah semuanya selesai, tolong jaga Adinda dan juga bayinya. Lebih tepatnya, buah hati kalian berdua. Berikan yang terbaik untuk mereka, karena kamu sudah memilih jalan itu. Dan maaf jika aku belum bisa memberikan apa yang sudah Adinda berikan untukmu." Genangan air mata di kelopak mata Aira hampir tumpah. Namun ia bersikeras untuk menahannya. "Aku bahkan gak yakin kalau anak itu adalah anakku," lirik Raka. "Itu urusanmu dengan dia. Tapi satu hal yang harus kamu tahu. Aku akan pergi setelah semua ini benar-benar selesai. Bukan karena aku ingin melarikan diri, tapi karena aku ingin sembuh." Hening mengisi jeda. Angin pagi menerpa lembut wajah mereka. Raka akhirnya mendongak, menatap wanita yang dulu ia cintai dengan segenap jiwa. "Kalau suatu hari nanti kamu butuh bahu untuk bersandar, walau aku sudah tak panas lagi, aku janji Aira, aku tetap akan ada di sini." Aira tersenyum tipis. "Aku harap kamu bisa menepati ucapanmu itu. Tapi untuk saat ini, izinkan aku untuk pergi tanpa perlu menoleh ke belakang lagi," ujar Aira lirih. Perlahan, ia bangkit dari duduknya. Sorot matanya masih menyimpan sisa luka yang belum kering. Tapi langkahnya mantap, penuh tekad untuk melangkah menjauh dari masa lalu yang tak ingin lagi ia peluk. Aira melangkah pergi, tenang, damai, tak lagi menoleh. Tak ada lagi keraguan. Seolah seluruh beban yang menjeratnya selama ini perlahan ia lepaskan satu persatu. Raka tak menjawab. Ia hanya mematung di sana, memandang punggung Aira yang perlahan menjauh, membawa luka, membawa keikhlasan, membawa akhir yang seharusnya datang lebih cepat. Dan angin pagi menjadi saksi bahwa cinta tak selalu bisa diselamatkan. Bahkan ketika dua hati masih saling mengingat. Langkah Aira menyusuri lorong rumah sakit dengan pelan. Suasana siang terasa hening. Hanya suara mesin monitor dan langkah petugas medis yang terdengar samar. Di tangannya, ia menenteng sebuah termos kecil berisikan bubur yang ia buat sendiri. Bubur kesukaan Adinda. Entah kenapa, kali ini tangannya sedikit gemetar saat menyentuh kenop pintu. Perlahan, ia membukanya. Adinda duduk di ranjang dengan bantal ditopang di punggung
Selang infus masih melekat di tangan. Wajahnya pucat namun matanya menatap ke arah jendela kosong. Begitu mendengar suara pintu, ia menoleh. Begitu tahu siapa yang datang, matanya langsung berkaca-kaca. "Kak Aira, kamu belum pergi?" Gumamnya pelan, seolah tak percaya jika Aira kembali menemuinya. Aira tidak langsung menjawab. Ia hanya menarik nafas dalam, lalu melangkah masuk. "Aku bawakan bubur. Kamu pasti belum makan kan?" Ucap Aira pelan, hampir seperti bisikan. Ia meletakkan termos di meja kecil yang ada di samping ranjang. Adinda menatap wajah kakaknya dengan perasaan campur aduk. Mata itu masih sama. Mata yang dulu menuntunnya saat takut di malam hari. Yang selalu menatapnya penuh kasih. Saat ia menangis karena jatuh atau dimarahi ibu. Tapi kini mata itu membawa luka. "Aku gak tahu harus bilang apa," ucap Adinda lirih. "Aku bukan cuma menghancurkan hidupmu, tapi juga melukai kepercayaan satu-satunya orang yang selalu ada untukku." Aira mendaratkan bokongnya di atas kursi samping ranjang. Lalu ia menatap adiknya lekat-lekat. Tidak ada amarah, tidak ada tatapan tajam. Tapi justru karena itu, Adinda merasa semakin hancur. "Kamu tahu, Din?" Suara Aira terdengar gemetar. "Yang paling menyakitkan itu bukan saat aku tahu kamu tidur dengan suamiku, tapi saat aku sadar kamu melakukan itu dengan sadar dan tetap kamu lanjutkan berbulan-bulan." Seketika air mata jatuh dari mata Adinda. Ia menggigit bibirnya, menahan tangis yang sudah mengendap terlalu lama. "Aku benci diriku sendiri," isaknya. "Tiap malam aku berharap bisa memutar waktu, tapi waktu gak akan pernah bisa diputar kembali, Dinda." Potong Aira lembut. "Tapi kamu bisa memilih untuk menjadi orang yang berbeda setelah semua ini selesai," tambah Aira. Adinda menggenggam selimutnya erat. "Aku hamil, Kak. Aku bahkan gak tahu harus bahagia atau takut." Aira menunduk. Matanya juga mulai berkaca-kaca. "Aku tahu, dan itu salah satu alasan aku datang ke sini. Aku gak mau bayi itu tumbuh dengan dendam di sekelilingnya. Dia harus tumbuh dengan cinta, meskipun cinta itu bukan dariku, tapi dari kamu dan Raka." Adinda menangis semakin keras. "Kamu masih bisa berkata sebaik itu ke aku, padahal aku udah ngerebut semua yang kamu punya, Kak. Kamu benar-benar berarti malaikat." Aira menggeleng pelan. Senyum kecil mengembang penuh luka. "Aku bukan malaikat, Din. Aku juga penuh amarah, dendam, dan luka. Tapi aku capek jadi wanita yang terus dihantui kebencian. Hari ini aku datang bukan untuk memaafkan semuanya, tapi untuk melepaskan." Aira berdiri, menatap adiknya yang masih terisak. "Jagalah bayi itu. Bangunlah hidupmu sendiri. Kamu harus sembuh, Dinda. Kalau bukan untuk dirimu sendiri, lakukan itu untuk anakmu." Adinda menggenggam tangan Aira saat kakaknya hendak melangkah pergi. "Kak, apa kamu bakal ninggalin kita?" tanya Adinda. Aira berhenti sejenak, lalu menoleh. "Aku akan pergi, tapi bukan untuk melarikan diri kok. Aku pergi untuk menyelamatkan diriku sendiri. Setelah semuanya selesai, kamu dan Raka bisa kembali melanjutkan sebagian kalian yang sempat tertunda. Dan aku
Aku harus menyembuhkan luka yang udah terlalu dalam itu sendirian. Aira. Dan dengan langkah tenang, Aira berjalan keluar ruangan tanpa menoleh ke belakang lagi. Sementara di dalam, Adinda jatuh terduduk di lantai dingin rumah sakit. Ia memeluk perutnya yang masih terasa nyeri, sembari berbisik pada bayi yang ada di dalam kandungannya. Maafkan mama nak, doakan mama bisa menjadi ibu yang lebih baik dari ini. Ra, biar aku anterin kamu pulang ya, ujar Galang dengan nada pelan namun penuh kepedulian. Aira menoleh, menatapnya dengan senyum lembut yang tidak lagi menyimpan beban. Terima kasih Galang, terima kasih untuk semua bantuan, kebaikan, dan waktumu selama ini. Aira menarik nafas sejenak, lalu melanjutkan. Tapi aku rasa perjalanan ini memang harus aku selesaikan sendiri. Semua sudah cukup sampai di sini. Aku ingin kita berjalan di jalan kita masing-masing. Galang terdiam. Tak ada kata yang mampu ia keluarkan. Tatapannya kosong, seolah tak menyangka bahwa pertemuan mereka juga akan diakhiri hari itu. Aira menunduk sedikit, memberi syarat pamit, lalu perlahan melangkah pergi, meninggalkan Galang yang hanya bisa memandangi punggungnya yang kini terasa jauh, meski hanya beberapa langkah di depannya. Aira, panggil Galang. Suaranya sedikit meninggi karena ingin menghentikan langkah wanita itu. Aira menoleh pelan tanpa berkata apa-apa. Galang melangkah mendekat, sorot matanya tajam namun penuh ketulusan. Aku mungkin bukan orang yang kamu harapkan hadir di awal luka ini, katanya lirih. Tapi aku ingin menjadi seorang yang tetap ada di saat kamu memilih untuk bangkit. Sejenak Galang terdiam, menahan debar di dadanya, lalu melanjutkan ucapannya lebih pelan lagi. Jangan anggap aku hanya teman, tapi anggap aku sahabat, atau bahkan seseorang yang siap berjalan bersamamu kalau kamu pun bersedia. Aira menatapnya dalam diam. Tak ada janji yang ingin ia berikan, tapi juga tak ada penolakan. Hanya senyum tipis yang terukir di bibirnya, senyum yang menyimpan rasa terima kasih dan luka yang belum benar-benar sembuh. Assalamualaikum, ucap Aira lirih namun tegas. Suara itu seperti penutup babak panjang dari kisah yang menguras jiwa. Ia tak menoleh lagi, langkahnya mantap meski ada bayangan luka yang masih tertinggal di belakangnya. Dari kejauhan, taksi yang ia pesan sudah menepi. Supirnya membuka pintu belakang, seolah telah menunggu akhir dari sebuah perpisahan yang diam-diam ikut ia saksikan. Aira melangkah masuk, dan dalam diam, pintu itu tertutup pelan, bersamaan dengan satu pintu lain di hatinya yang ia kunci rapat-rapat. Angin siang itu mulai kehilangan kesejukan. Langkah Aira telah menghilang di ujung jalan, bersama taksi yang membawanya menjauh dari dua pria yang kini hanya bisa berdiri dalam diam. Raka masih berdiri di tengah taman. Tubuhnya kaku seperti tiang tua yang menahan hujan terlalu lama. Pandangannya kosong, namun matanya berkaca-kaca. Dalam dadanya, ribuan penyesalan menggedor, meminta keluar. Tapi tak ada satupun yang mampu ia ubah menjadi kata-kata. Galang mendekat. Langkahnya berat namun tegas. Tak ada kemarahan di wajahnya, hanya sebuah pemahaman dalam diam. Dia pergi dengan tenang, ucap Galang akhirnya, suaranya dalam dan datar. Tapi kamu harus tahu, bukan berarti hatinya baik-baik saja. Raka mengangguk pelan. Tangannya menyeka wajahnya sendiri. Entah keringat atau air mata yang entah sejak kapan mulai jatuh.
Aku sudah kehilangan dia. Bahkan lebih dari itu, aku kehilangan diriku sendiri, ujar Raka serak. Aku gak nyangka sakit kehilangan kepercayaan dari orang yang paling percaya padaku itu ternyata rasanya segini dalam. Galang menatap lurus ke depan, menahan emosi yang nyaris tumpah. Kamu gak cuma kehilangan dia, Kak. Kamu kehilangan hak untuk memperbaiki semuanya dengan cara yang benar, ujar Galang, tak menghakimi, hanya mengutarakan kenyataan. Aira bukan wanita yang bisa terus-menerus ditunggu untuk kembali. Dia bukan tipe yang menoleh ke belakang saat kakinya sudah melangkah ke depan. Raka terdiam, lalu tiba-tiba ia berkata lirih, "Kalau kamu yang ada di posisiku, apa yang akan kamu lakukan?" Galang menarik nafas dalam-dalam. Aku gak akan menjawab itu, karena kalau aku yang ada di posisimu, mungkin Aira gak akan pernah pergi. Raka menatapnya. Mata mereka saling bertaut. Dua lelaki yang sama-sama menyimpan luka. "Jadi, kamu beneran suka sama dia?" tanya Raka, hampir tak terdengar. Galang mengangguk jujur. "Ya, tapi aku tidak egois. Aku tidak ingin merebut dia dari siapapun. Karena saat dia masih bersamamu, aku tahu aku gak punya kesempatan di hatinya. Tapi sekarang, mungkin semesta memberi kesempatan, tapi bukan untuk memaksa, hanya untuk menjaga." Hening kembali menyelimuti mereka. Kali ini lebih panjang, lebih menyayat. "Aku iri sama kamu, lah," umam Raka. "Kamu tahu caranya bersikap dewasa. Sementara aku bahkan gak bisa menjaga orang yang paling aku cintai. Ini bukan tentang siapa yang lebih dewasa, Kak," ujar Galang pelan. "Ini tentang siapa yang berani mengambil tanggung jawab. Dan sekarang, kamu masih punya satu tanggung jawab yang harus kamu selesaikan. Dinda dan bayi itu." Galang memandang Raka lekat-lekat. Matanya menyeratkan ketegasan. Aku bahkan gak percaya jika bayi itu darah dagingku. Aku gak percaya sepenuhnya pada Dinda," ucap Raka pelan, penuh keraguan dan luka. Galang mengerutkan alis. Nadanya mulai meninggi. "Kamu pikir dia perempuan murahan yang bisa tidur dengan sembarang pria? Begitu maksudmu?" Belum sempat Galang menyelesaikan kalimatnya, Raka langsung memotong. Suaranya tajam dan emosional. "Dan kamu salah satu dari sembarang pria itu?" Sunyi mendadak merambat. Angin seakan ikut menahan nafas. Pandangan mereka saling bertabrakan. Panas. Sesaat tak ada kata yang terucap. Tapi dari sorot mata Galang tersirat luka. Tapi bukan karena dituduh, tapi karena Raka tak mampu melihat apa yang sebenarnya nyata. Galang menghela nafas panjang, mencoba meredam bara di dalam dadanya. "Aku bukan kamu, Kak. Aku gak akan pernah menyentuh dia, apalagi menyakitinya." Raka terdiam. Matanya kosong menatap tanah, seperti kehilangan arah dan daya. Nafasnya berat, seolah setiap helaan nafas mengandung ribuan penyesalan yang tak bisa ditarik kembali. Galang berdiri tak jauh darinya. Tatapannya bukan penuh amarah, juga bukan belas kasihan, tapi ada semacam luka diam yang tak bisa dijelaskan. Suara Galang akhirnya terdengar, pelan namun mengandung tekanan kuat. "Kamu gak bisa menarik waktu untuk kembali, Raka. Tapi kamu bisa menentukan kemana langkahmu selanjutnya." Raka mengangkat wajahnya perlahan, namun tetap tak sanggup menatap Galang secara penuh. Galang menatap lurus ke mata Raka. "Tugas kamu sekarang
adalah menjaga Adinda, bukan karena dia sempurna, tapi karena dia sedang rapuh. Jangan torehkan luka yang sama di hatinya. Jangan biarkan dia tumbuh dengan rasa takut yang Aira rasakan saat ini. Galang menahan sejenak sebelum melanjutkan kata-katanya dengan suara yang lebih tenang. Cukup Aira yang kamu sakiti sampai sedalam itu. Jangan tambah daftar namamu sebagai penyebab kehancuran dua wanita yang pernah percaya padamu. Raka memejamkan matanya, rahangnya mulai mengeras. Hatinya tertusuk oleh setiap kata yang Galang ucapkan. Jadilah laki-laki yang bisa diandalkan, bukan untuk membuat Aira kembali, tapi untuk membuktikan bahwa kamu layak diberi kesempatan, walau bukan untuk mencintainya lagi. Galang menepuk bahu Raka dengan tenang. Buktikan bahwa kamu bisa menebus kesalahan, bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Karena mungkin itu satu-satunya bentuk cinta terakhir yang bisa kamu berikan pada Aira. Dan setelah itu, Galang pergi tanpa menoleh lagi, tanpa menyisakan emosi. Kini tinggallah Raka berdiri kaku di tengah taman yang mulai disapu angin siang. Hatinya bergetar, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa benar-benar kecil, tak ada harga. Raka menatap langit yang kini dipenuhi awan. Tak ada matahari cerah, tapi setidaknya ia tahu hujan bisa saja datang. Dan kali ini ia tak akan lari. Ia akan berdiri menampung semuanya sampai benar-benar lunas. Restoran itu tidak terlalu ramai, hanya dentingan sendok dan garpu yang sekali terdengar dari meja-meja di sekitar. Cahaya matahari menembus tirai tipis menyinari wajah Dina yang tampak lebih lelah dari biasanya. Bayu duduk di hadapannya, kedua tangan disilangkan di dada. Matanya menatap Dina dengan campuran bingung dan kecewa. Din, aku minta maaf, ucap Bayu tiba-tiba. Suaranya pelan, seperti seorang yang baru menyadari bahwa amarahnya salah sasaran. Aku cuma ngerasa akhir-akhir ini kamu makin jauh. Bahkan kayaknya Aira lebih penting dari aku. Dina menatap wajah tunangannya dengan lembut. Ia menyandarkan punggung lalu menghela nafas panjang. Baik, aku ngerti kamu kecewa. Tapi Aira bukan cuma sahabat buat aku. Dia itu keluarga. Dia itu satu-satunya orang yang selalu ada buat aku di saat semua orang pergi meninggalkanku. Kamu mungkin belum melihat luka yang dia tahan, tapi aku lihat semuanya tiap hari. Bayu menunduk. Jarinya sibuk menggulung serbet kertas yang ada di tangannya. Tapi aku ini tunangan kamu, Din. Aku calon suamimu. Tapi aku gak pernah jadi prioritas bagimu. Bukan begitu. Kamu salah menilai aku seperti itu. Bukan gak jadi prioritas, Bay. Potong Dina lembut. Cuma kebetulan yang lagi jatuh sekarang bukan kamu. Dan kalau seandainya aku jadi Aira, aku juga pengen punya satu orang saja yang masih mau bertahan di sisiku. Satu orang saja yang gak akan pernah pergi saat semua ruang hidupku berubah gelap gulita. Bayu terdiam. Ia menatap mata Dina yang mulai berkaca-kaca. Aku tahu kamu marah karena aku sering nolak saat kamu ajak ketemuan. Sering tidak menjawab panggilan darimu. Aku benar-benar minta maaf. Tapi aku bukan main-main sama kamu, Bay. Aku cuma berusaha ada buat orang yang sedang berdarah-darah di dalam diamnya. Bayu menggeser kursinya sedikit lebih dekat. Terus, aku harus apa, Din? Gimana caranya aku bisa ngerti semua ini kalau kamu gak pernah benar-benar cerita? Aku akui jika aku salah di situ. Aku pikir kamu akan mengerti dengan sendirinya. Dina mengangguk kecil. Tapi sekarang
aku cerita. Dan aku harap kamu bisa ngerti bahwa aku gak pernah pengen milih di antara kamu atau dia. Beberapa detik, suasana hening tercipta di antara keduanya. Bayu menghela nafas pelan, lalu menggenggam tangan Dina di atas meja. Aku cuma gak mau kehilangan kamu, Din. Tapi sekarang aku ngerti. Kamu bukan menjauh. Kamu lagi berjuang bukan hanya untuk Aira saja, tapi juga untuk dirimu sendiri. Dina menatap laki-laki yang sangat dicintainya itu dengan mata yang mulai hangat. Kamu akan kehilangan aku, Bay, selama kamu mau jalan bareng aku. Bukan cuma waktu senang, tapi juga saat sahabatku lagi runtuh. Bayu tersenyum kecil, tangannya menggenggam lebih erat. Oke, mulai sekarang aku ikut jalan bareng kamu. Bahkan kalau itu artinya duduk bareng dengan Aira dan nemenin dia sampai dia kembali kuat. Terima kasih, Bayu. Itu artinya banyak banget buat aku. Mereka saling tersenyum di tengah rasa lelah dan kerumitan hati. Percakapan itu jadi jembatan baru, bukan hanya antara mereka berdua, tapi juga untuk dunia Aira yang perlahan mulai berwarna lagi. Aira menatap bangunan apartemen Dina dengan tatapan kosong. Sejenak hanya diam dalam taksi yang masih menyala. Hatinya terasa berat, seolah semua energi telah terkuras habis di taman rumah sakit tadi. Tangannya meraih gagang pintu, lalu ia berkata pelan kepada sopir yang duduk di depannya. Pak, boleh tunggu sebentar? Saya cuma mau ambil sesuatu di atas, gak akan lama. Saat sopir menoleh lewat kaca spion, sembari tersenyum ramah. Baik, Mbak, silakan. Aira mengangguk, lalu membuka pintu dan melangkah keluar. Langit tampak lebih mendung dari sebelumnya, seolah menggambarkan hati yang masih enggan tenang. Setiap langkah menuju lobi apartemen terasa lambat. Namun pasti, ada yang ingin diselesaikan, ada yang ingin ditinggalkan untuk selama-lamanya. Aira berdiri di depan pintu unit apartemen. Matanya menatap kosong pada gagang pintu yang tertutup rapat. Sekali angin dari lorong meniup ujung kerudungnya yang sedikit longgar. Tangannya nyaris terulur untuk memutar knop, tapi kemudian ia urungkan. Nafasnya berat. Dadanya sesak oleh segala hal yang belum sempat ia ucapkan pada dirinya sendiri. Dengan suara lirih, ia berbisik nyaris tak terdengar. Ternyata Dina belum pulang, dan sepi ini rasanya lebih nyaring dari apapun. Ia bersandar pelan di dinding sebelah pintu, menatap lantai berubin dingin yang tak memberinya jawaban apapun. Aira menarik nafas pelan, lalu merogoh tasnya dengan gerakan lambat. Jemarinya menyentuh ponsel yang tergeletak di dalam sana. Dingin, seperti suasana hatinya saat ini. Ia menyalakan layar, menekan nama Dina yang terpampang di daftar panggilan terakhir. Telinganya menempel di ponsel, menunggu nada sambung dengan sabar, meski dadanya berdebar tak karuan-karuan. Nada sambung pertama terdengar, lalu kedua, ketiga, tak ada jawaban. Aira menunduk menahan nafas panjang yang nyaris berubah menjadi keluhan. Ia mencoba sekali lagi, dan kali ini ponselnya langsung tersambung. Suara Dina terdengar dari seberang sana, agak tergesa namun hangat. Aira menutup mata saat seolah suara itu menjadi satu-satunya penguatnya saat ini. Din, kamu di mana? Aku udah ada di depan pintu apartemen. Dina terdiam saat sebelum menjawab. Maaf, Ra, aku masih di luar, lagi sama Bayu. Tapi aku bakal segera pulang. Tunggu aku ya. Aira tersenyum kecil meski tak terlihat. Suaranya tenang, namun menyimpan telah yang mendalam. Iya, aku tunggu. Tapi jangan buru-buru, hati-hati di jalan. Ra, kamu gak apa-apa kan? Tanya Dina pelan.
Aira menatap langit-langit lorong apartemen, seolah jawaban ada di sana. Enggak, aku baik-baik saja kok, jawabnya lirih. Setelah sambungan berakhir, Aira segera membuka pintu dengan kunci cadangan yang memang sudah lama Dina titipkan padanya. Kunci itu berputar lembut di lubang pintu, lalu terdengar bunyi klik yang khas. Suara yang terdengar jauh lebih nyaring dari biasanya. Mungkin karena kesunyian yang menyelimuti. Dengan hati-hati, ia mendorong daun pintu. Ruangan itu menyambutnya dengan keheningan yang sunyi. Udara di dalam apartemen masih sejuk. Aroma lavender dari diffuser di sudut ruangan menyapa lembut hidungnya. Cahaya matahari siang menembus melalui tirai tipis yang sedikit terbuka, memantulkan kilau samar di lantai kayu yang bersih. Aira melangkah masuk pelan, menutup pintu kembali dengan lembut. Suara derit kecil dari engsel pintu seperti bergema di ruang yang kosong. Langkahnya terhenti di tengah ruangan. Ia berdiri diam sejenak, lalu perlahan melepaskan tas dari pundaknya, meletakkannya di atas sofa, dan menjatuhkan tubuhnya ke sisi kanan. Ia duduk dengan punggung bersandar, matanya menerawang jauh ke arah jendela. Kesendirian ini bukanlah hal baru, tapi entah kenapa hari ini terasa lebih berat dari hari-hari sebelumnya. Sejenak, Aira menjamkan mata, mencoba menenangkan nafasnya yang tak beraturan. Dan untuk pertama kalinya setelah semua percakapan panjang itu selesai, ia mengizinkan dirinya untuk diam lebih lama. Diam untuk merasakan perih yang tersisa. Diam untuk memberi ruang pada dirinya sendiri. Bukan untuk melupakan, tapi untuk merelakan. Aira mendorong pintu kamarnya dengan lembut. Udara di dalam ruangan itu terasa hening, nyaris membeku. Semua masih seperti terakhir ia tinggalkan, tertata rapi, namun menyimpan aroma sunyi yang menempel di dinding. Ia menurunkan tasnya di ujung tempat tidur, menghela nafas panjang seolah ingin melepaskan beban yang tak kasat mata. Lalu, tanpa banyak berpikir, ia melangkah menuju lemari. Tangannya bergerak cekatan meraih handuk dan baju bersih. Kamar mandi menjadi tujuan berikutnya, tempat paling sunyi yang menyembunyikan segala sesak yang tak sempat ditumpahkan. Begitu air menyentuh kulitnya, hawa dingin merambat cepat, membuatnya menggigil bukan karena suhu, tapi karena semua kenangan yang ikut mengalir bersamanya. Aira menengadahkan wajahnya, membiarkan air jatuh dari ujung rambut ke dagu, seperti ingin membasuh semua luka. Ia tidak menangis, tidak juga mengeluh, tapi air mata itu tetap jatuh diam-diam, menyatu dengan aliran air dari pancuran. Bisu, namun menyuarakan ribuan kata yang tak sempat diucapkan. Dan di antara gemericik air, terdengar suara lirih dari bibirnya sendiri. Akhirnya, aku sendiri lagi. Tapi kali ini bukan karena ditinggalkan, tapi karena aku yang memilihnya. Aira tak ingin berlama-lama di kamar mandi. Hanya butuh air hangat dan sedikit waktu untuk menenangkan pikirannya yang sejak tadi pagi terus bergemuruh. Usai membalut tubuhnya dengan pakaian bersih dan nyaman, ia melangkah santai ke dapur. Di dalam kulkas, matanya langsung tertuju pada sekotak dessert dan sebungkus kentang goreng yang ditinggalkan oleh Dina. Tak lupa, ada juga segelas kopi susu dingin yang masih setengah penuh, mungkin sengaja disimpan untuknya. Tanpa pikir panjang, Aira mengambil semuanya, lalu duduk di sofa ruang tengah. Jemarinya pelan memungut sepotong kentang, sementara matanya menerawang ke jendela yang masih diguyur langit kelabu. Desir angin dari sela jendela terasa dingin. Namun, suasana di dalam apartemen cukup hangat untuk menenangkan pikirannya. Ia menggigit dessert kecil yang manisnya pas di lidah. Rasa coklat dan krim berpadu dengan keheningan yang tidak lagi menakutkan, justru menenangkan. Tak ada suara selain detik jam dinding dan bisikan pelan dari lagu instrumental yang mengalun dari speaker kecil di sudut ruangan. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Aira merasa tidak perlu lagi untuk menjelaskan apapun kepada siapapun. Aira melirik jam di dinding. Jarum panjang sudah mengarah ke angka 12, sementara jarum pendek berada di angka 4. Lebih tepatnya, pukul 4 sore. Sinar matahari mulai redup, menyusup malu-malu dari sela gorden, memberi cahaya hangat di dalam ruangan.
Daripada diam dan larut dalam pikiran yang berulang-ulang, Aira memutuskan untuk bergerak. Ia bangkit dari sofa, merapikan sisa makanan kecil yang tadi ia nikmati, lalu berjalan menuju dapur untuk mencuci gelas dan piring-piring kotor. Setelah itu, ia membuka jendela lebar-lebar, membiarkan udara segar masuk, dan menyapu aroma sunyi yang menggantung di udara. Tangannya tergerak dengan sendirinya, mulai merapikan bantal sofa yang sedikit miring, menyusun majalah di atas meja tamu, dan menyapu debu tipis yang menempel di rak buku kecil di sudut ruangan. Tak ada keluhan, tak ada beban. Justru dalam keheningan itu, ia merasa lebih terkoneksi dengan dirinya sendiri. Sambil melipat selimut yang tergeletak di atas sofa, Aira tersenyum samar. Ada rasa damai yang perlahan menyelinap ke dalam dadanya. Rasa tenang yang mungkin bukan berasal dari keadaan, tapi dari penerimaan. Ia tahu hidup tak akan pernah benar-benar kembali seperti dulu, tapi setidaknya tempat ini dan dirinya saat ini sudah siap untuk memulai hari berikutnya. Raka melangkah masuk ke dalam ruang rawat Adinda. Dengan langkah berat, wajahnya datar, pandangannya dingin, tak ada senyum, tak ada sapaan. Adinda yang tengah duduk bersandar dengan tangan memeluk perutnya langsung tersenyum lebar saat melihat Raka datang. Seakan harapan yang terus ia jaga baru saja datang membawakan kabar baik. "Lihatlah, Nak," ucap Adinda pelan sembari membelai perutnya. "Ini papamu datang. Seperti janjinya, dia tidak akan pernah meninggalkan kita." Raka berhenti di kaki ranjang, matanya menatap kosong ke arah Adinda, lalu turun ke perut yang tengah ia kandung. Sunyi sejenak, sebelum akhirnya ia buka suara. "Aku datang bukan karena janji, tapi karena aku ingin memastikan satu hal." Adinda menegakkan tubuhnya, wajahnya berubah bingung. "Maksudmu anak itu? Apa kamu yakin anak itu milikku?" Ucapan Raka membuat Adinda tersentak di tempat, seolah-olah ia baru saja disambar petir. Sontak kedua matanya pun langsung membulat. "Apa?" Suaranya naik satu oktav. "Kamu bilang apa barusan?" "Aku tanya sekali lagi, Adinda. Anak yang kamu kandung itu, apa kamu yakin itu anakku?" Raka menatap tajam, nyaris seperti tak mengenalnya lagi. "Karena sejak awal kamu gak pernah bilang. Kamu datang dengan luka, dengan air mata, tapi kamu gak pernah benar-benar jujur soal semuanya." Adinda tercekat, nafasnya memburu. "Mas, kamu serius nanyain itu sekarang? Setelah semua yang udah terjadi di antara kita? Setelah kamu hancur hidup kakakku dan rumah tangga kalian, kamu masih bisa mempertanyakan bayi ini?" "Aku berhak tahu." Suara Raka datar tapi tajam. "Karena aku gak bisa terus dipaksa bertanggung jawab untuk sesuatu yang bahkan belum bisa aku percaya." Air mata Adinda mulai membasahi pipinya, bukan karena sedih, tapi karena marah dan terluka. "Kamu pikir aku perempuan murahan, begitu maksudmu? Yang rela berbagi tubuh dengan sebanyaknya laki-laki, lalu dengan sembarangan kamu mempertanyakan siapa bapaknya?" "Aku gak bermaksud begitu, tapi kamu sendiri tahu kan, keadaan kita saat ini rumit. Kamu masuk dalam hidupku bukan karena cinta. Kamu datang sebagai pelarian. Begitupun dengan aku. Dan seharusnya kamu menyadari hal itu, Din." Adinda menggeleng keras. Enggak. Aku masuk ke dalam hidupmu karena aku cinta. Karena kamu sendiri yang rela datang. Dan kamu sendiri yang bilang kalau kamu butuh aku. Aku gak pernah maksa kamu buat memilih aku. Tapi kamu tetap datang. Kamu tetap menyentuhku. Dan itu hanya kesalahan." Suara Raka meninggi. "Kesalahan terbesar yang pernah aku buat. Dan aku akan menyesalinya sampai mati." Adinda memukul ranjang keras. "Kalau kamu memang kesel, kenapa kamu masih datang sini? Kenapa gak sekalian pergi dan lupakan semuanya? Jangan pernah datang kalau hanya untuk menyakiti aku lagi, Raka." Raka mendesak keras, matanya mulai merah. "Aira,
Karena Aira ada yang meminta aku untuk bertanggung jawab. Bukan untukmu, tapi untuk anak itu. Jadi, kamu datang bukan karena peduli padaku, tapi karena Aira. Selalu karena Aira. Ya, bahkan saat aku yang sedang hancur ini, kamu masih menjadikan dia alasan agar kamu bisa tetap terlihat sebagai pria gentleman. Aku datang bukan untuk bertengkar, Adinda. Terlambat. Adinda menunjuk ke arah pintu keluar. Kalau kamu gak bisa menerima keberadaan anak ini, lebih baik kamu keluar sekarang juga dari ruangan ini. Aku lebih rela membesarkan anak ini sendiri daripada dia tumbuh dengan sosok ayah pengecut. Raka terdiam. Tubuhnya mendadak gemetar. Lidahnya keluh. Tak bisa berkata apa-apa lagi. Adinda menangis, tapi ia tak lagi terlihat lemah. Ada kekuatan dalam air matanya. Kali ini, kekuatan seorang ibu yang akan melindungi anaknya dari siapapun, bahkan dari ayahnya sendiri. Kamu gak pantas jadi ayah, Raka. Kalau kamu masih menganggap bayi ini bukan darah dagingmu, silahkan keluar dan jangan pernah kembali. Beberapa detik keheningan tercipta. Raka hanya menatap wajah itu. Wajah yang dulu ia lihat sebagai pelarian, namun kini berubah menjadi wajah penuh luka yang tak bisa ia sembuhkan. Tanpa ada kata yang terucap, Raka segera berbalik. Ia melangkah pelan ke arah pintu. Tapi sebelum ia menghilang di baliknya, Adinda kembali berseru. Dan tolong Raka, jangan pernah datang hanya untuk menghancurkan lebih dari ini, karena kamu sudah menghancurkan cukup banyak. Begitu pintu menutup rapat di belakang Raka, Adinda masih terdiam. Tubuhnya ikut gemetar. Rahangnya mengeras menahan amarah yang meledak-ledak di dalam dada. Matanya memerah. Dadanya naik turun. Ia menatap pintu itu seolah ingin meneriakkan semua luka yang baru saja terkoyak kembali. Pandangan matanya lalu jatuh ke termos kecil yang ada di meja samping ranjang pemberian Aira tadi pagi. Isinya hanya sisa bubur yang baru sempat ia sentuh. Dan tanpa pikir panjang, Adinda meraih termos itu lalu melemparkannya sekuat tenaga ke lantai. Bunyi dentumannya membelah udara, menggema keras di ruang sempit itu. Bubur tumpah berantakan, tercecer di lantai seperti serpihan harga diri yang baru saja diinjak-injak. Ia menjerit hingga suaranya parau, pecah oleh isak dan kemarahan yang tak terbendung lagi. Kenapa? Kenapa harus aku? Kenapa selalu aku yang dituduh? Apa salahku? Apa salahku? Adinda memukul-mukul perut bantalnya. Air matanya bercucuran. Wajahnya penuh luka yang tak bisa lagi disembunyikan di balik ketegaran palsu. Tak butuh waktu lama, suara ribut itu mengundang suster masuk dengan tergesa. Mbak Adinda, ya ampun, ada apa ini? Seru suster panik. Matanya menatap lantai yang penuh bubur dan pecahan tutup termos. Adinda menoleh dengan wajah penuh air mata. Rambutnya berantakan, nafasnya memburu, tapi sorot matanya menajam, merah, penuh luka. Suruh dia jangan datang lagi sini. Suruh dia jangan pernah muncul lagi di hadapanku, teriaknya dengan tangan menunjuk-nunjuk ke arah pintu. Suster mencoba mendekat, berusaha menenangkannya. Mbak, tolong tenang dulu ya. Tarik nafas pelan-pelan. Ini gak baik untuk kondisi Mbak dan juga bayi di kandungannya Mbak. Biarkan aku marah, biarkan aku menjerit. Aku sudah cukup lama diam. Semua orang menganggap aku salah, aku jahat, aku penggoda. Tapi gak ada yang benar-benar tahu bagaimana rasanya jadi aku. Suster langsung mengambil gelas air dan tisu, mencoba menenangkan Adinda. Tapi air mata gadis itu terus mengalir deras. Nafasnya memburu, emosinya masih membara. Aku hanya ingin dicintai. Apa itu salah? Kenapa aku selalu jadi pilihan terakhir? Kenapa? Isaknya, suaranya pecah seperti hatinya saat ini. Ruangan itu mendadak terasa sesak. Suster menenangkan Adinda sambil memanggil dokter dari interkom. Dan di lantai, bubur itu mengering pelan-pelan, menjadi saksi bisu atas amarah dan luka dari seorang perempuan yang terlalu lama dipaksa untuk kuat, terlalu sering disalahkan,
Dan kini amarah itu akhirnya meledak-ledak. Adinda memeluk perutnya sambil menangis jadi-jadinya. Tangis itu bukan hanya karena marah, bukan hanya karena ditolak, tapi karena ia merasa seluruh dunia kembali menjauhinya. Seperti luka lama yang kembali menganga, dan kini malah disiram dengan air garam yang amat pedih. Kenapa semua orang pergi? Kenapa semua orang ninggalin aku? Bapak ninggalin aku, ibu juga gak pernah sayang sama aku. Sekarang Mas Raka, bahkan Aira pun pergi ninggalin aku. Suara Adinda pecah, menggeram, menggema di ruang rawat yang tak seberapa besar itu. Tubuhnya berguncang hebat, tangannya mencakar-cakar lengannya sendiri. Matanya liar seperti sedang dikepung bayangan kelam masa lalu. Suster yang menanganinya jadi panik. Dokter, cepat kesini, pasien mengamuk. Tak lama kemudian, dua suster lain datang tergesa, diikuti oleh seorang dokter yang membawa suntikan kecil di tangannya. Adinda, tolong dengarkan saya. Kamu harus tenang. Ini sangat berbahaya untuk kandunganmu, ucap dokter dengan lembut tapi tetap tegas. Aku gak peduli, biarkan aku mati agar mereka semua bisa puas, teriaknya seraya mencoba menepis tangan suster yang mendekat. Perutnya mulai terasa nyeri dikarenakan ketegangan yang terlalu kuat. Nafasnya kian memburu, matanya mulai kehilangan fokus. Ia terus meracau, menangis, menggigil meronta-ronta, hingga dokter memberi syarat cepat pada suster. Suntikan itu akhirnya menembus kulit lengan Adinda. Maaf ya Adinda, ini harus demi bayimu dan juga dirimu sendiri, liris suster sambil menahan tubuh Adinda dengan penuh hati-hati. Tak butuh waktu lama, tubuh Adinda mulai berlemas. Teriakannya mereda, hanya isakan lirih yang masih terdengar di sela-sela nafasnya yang tersengal. Matanya perlahan terpejam, namun air matanya masih terus mengalir diam-diam. Dokter menghela nafas panjang, menatap monitor detak jantung dan tekanan darah Adinda. Pantau dia setiap 1 jam, jangan biarkan dia sendiri terlalu lama, ucap sang dokter pada perawat. Keadaannya sudah masuk fase depresi berat. Ini bukan cuma kelelahan emosional biasa. Suster mengangguk dengan wajah cemas, sementara di luar ruangan, langit perlahan kembali kelabu, seperti cermin dari jiwa Adinda yang perlahan-lahan tenggelam dalam gelapnya luka batin yang belum pernah sembuh sepenuhnya. Hari itu, Raka memutuskan untuk pulang, bukan ke rumah sakit, bukan ke apartemen yang sunyi, tapi ke rumah yang dulu pernah menjadi singgasananya, tempat di mana segalanya bermula, tempat di mana Aira tersenyum untuk pertama kalinya saat menyambutnya pulang kerja. Tempat yang kini terasa asing, padahal di setiap sudutnya menyimpan banyak kenangan. Ia berdiri di depan pintu rumah itu cukup lama. Gagang pintu yang dulu terasa hangat, kini dingin di telapak tangannya. Ia menghela nafas panjang, lalu memutar kunci. Pintu terbuka dengan rit pelan, seolah ikut menyambutnya dengan kesepian yang tak bersuara. Udara di dalam rumah itu masih sama, tapi tidak dengan rasanya. Langkah kakinya menyusuri ruang tamu. Sofa tempat mereka sering duduk berdua kini penuh debu. Bingkai foto pernikahan mereka masih tergantung di dinding, tapi warnanya mulai memudar. Raka berhenti di depan meja makan. Disitulah Aira biasa menyedukkan teh hangat untuknya, duduk dengan rambut terurai dan senyuman yang tak pernah ia hargai dengan sepenuh hati. Tangannya terulur menyentuh kursi yang biasa menjadi tempat duduk Aira dulu. Suasana tersehening. Lalu tanpa sadar, air mata kembali mengalir di pipinya. Pelan tapi deras, ia jatuh berlutut di lantai marmer dingin itu. Tubuhnya terguncang oleh sesal yang tak tertahankan. Maaf, Ra, bisiknya nyaris tak terdengar. Seandainya aku bisa mengulang semuanya, aku akan memilih untuk menjaga, bukan untuk menghancurkanmu. Suara rumah itu tetap sunyi, tak ada jawaban, hanya gema dari hatinya sendiri yang berulang-ulang berkata, "Kau sudah terlambat, bodoh, tolol." Malam itu udara terasa lembut. Lampu apartemen menyala temaram, memantulkan cahaya hangat ke seluruh ruangan.
Di atas meja makan, 2 gelas besar teh lemon dingin sudah menunggu disantap. Sementara aroma khas gochujang dan wijen mulai memenuhi udara, hasil dari orderan makanan Korea yang baru saja diantar. Air tertawarnya saat membuka kotak kimbap dan langsung mencium aromanya. Esti, aku merasa hidupku kembali bermakna gara-gara makanan ini. Kamu tahu nggak? Terakhir kali aku makan enak tuh sebelum dunia ini benar-benar hancur lebur. Dina mendelik sambil membuka saus samyang pedas. Nggak usah lebay deh, Ra. Dunia lo bukan hancur, cuman diremukkan sedikit saja, terus di blender, keringin, terus digoreng pakai dendam. Ucap Dina dengan gaya dramatis. Aira mengakak. Sumpah, kamu jahat banget. Tapi ya emang bener sih. Mereka berdua saling pandang, lalu tertawa lagi seperti anak SMA yang baru kabur dari tugas sekolah. Dina menyodorkan sepotong tteokbokki untuk Aira. Nih makan, biar emosimu lebih manis lagi. Aira mencolek sausnya, lalu mencicipi. Kedua matanya seketika langsung membelalak. Ih, ini pedes banget tahu. Gak kuat, bibirku kayak habis digosok pakai cabai rawit sebaskom. Dina tertawa terpingkal-pingkal melihat ekspresi sahabatnya yang kepedesan sampai air matanya keluar. Tuh kan, sosokan kuat kayak cewek-cewek di drakor. Baru juga suapan kedua udah megap. Gak semua orang ditakdirkan untuk menjadi pemeran utama, Ra. Kamu mah cocoknya jadi figuran yang jatuh gara-gara tteokbokki. Aira menepuk-nepuk bibirnya dengan tisu. Tapi ngomong-ngomong soal drama Korea, aku tuh kayak Song Hye Kyo versi Terania aja, bener gak? Cuma bedanya dia bisa balas dendam dengan lipstik merah. Aku balas dendamnya dengan bubur ayam. Bubur buatan kamu tuh adalah bentuk dari balas dendam paling anggun, jawab Dina sambil mengacungkan sumpitnya seperti pedang. Bubur untuk menamaikan dunia. Aira nyenggir tipis. Dina, kamu tahu nggak? Aku tuh bersyukur banget punya kamu. Kalau nggak ada kamu, mungkin aku udah jadi lontong kering yang ditinggalin di pojokan warteg. Lontong aja punya isi, Ra. Masa kamu enggak? Kamu juga masih punya harapan, Ra, kata Dina sambil mengedipkan mata. Mereka kembali tertawa. Suara tawa itu pecah, memenuhi ruangan kecil penuh kehangatan yang tak bisa dibeli dengan apapun. Aira bersandar di sofa sambil memeluk bantal. Belakangan ini, aku mulai merasa bisa bernapas lagi. Bukan yang sempurna, tapi setidaknya aku gak merasa tenggelam seperti sebelumnya. Dina ikut duduk di sebelahnya, lalu ikut bersandar juga. Itu karena kamu gak sendiri, Ra. Dan kamu itu kuat banget. Bahkan waktu kamu gak ngerasa kuat pun, kamu tetap memilih untuk bertahan. Itu hebat banget loh. Aira tersenyum. Bukan senyum getir seperti biasanya, tapi senyum yang benar-benar tulus. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia merasa hatinya ringan dan damai. Tes Yadin, kamu bukan cuma sahabat bagiku, tapi kamu adalah rumah, tempat ternyaman untuk aku berteduh. Ucapan Aira mengandung makna ketulusan yang mendalam. Iya, aku juga gak akan ninggalin rumah aku dong. Dina mengusap pipi Aira pelan. Dan mulai sekarang, kita harus sering-sering order makanan Korea demi kesehatan jiwa dan raga, oke? Aira mengangguk mantap. Setuju. Hidup ayam goreng Korea dan sahabat terbaikku. Dan malam itu, tanpa disadari, ternyata mereka sedang menyusun ulang kebaikan mereka. Pelan, namun pasti. Setelah perut kenyang dan tawa reda, keduanya mulai diam. Bukan karena canggung, tapi karena kenyamanan telah merengkuh keduanya. Aira menatap keluar jendela. Lampu-lampu kota berkedip seperti bintang yang jatuh satu-satu. Kemudian ia menghela nafas pelan. Din, tiba-tiba aku kepikiran sesuatu. Dina menoleh cepat. Apa? Aira menggulung selimut tipis yang menutupi kakinya. Aku pengen pindah. Seketika Dina mengerutkan alisnya. Pindah? Maksudnya dari sini? Dari kota ini? Dina langsung duduk lebih tegak. Ra, kamu serius? Aira mengangguk pelan. Aku butuh suasana baru, tempat yang gak punya jejak Raka, Adinda, atau semua rasa sakit itu. Aku pengen bangun pagi,
buka jendela tanpa ada rasa dihantui. Dina menggigit bibir. Ia paham maksud Aira. Cepat atau lambat ini akan terjadi juga. Tapi saat mendengarnya langsung dari mulut Aira, tetap saja membuat hati Dina tercekat. "Memangnya kamu mau pindah kemana?" tanya Dina. "Aku belum tahu pasti, Din. Tapi aku dapat tawaran kerja remote dari penerbit independen. Mereka suka sama tulisan-tulisanku selama ini. Dan mereka bilang aku boleh kerja dari manapun, asal tetap kirim naskah tiap bulannya. Jadi kamu beneran mau jadi penulis penuh waktu?" Aira tersenyum. "Iya, kayaknya sekarang saatnya. Nulis adalah satu-satunya hal yang bikin aku bertahan. Yang bikin aku ingat kalau aku masih punya sesuatu untuk dibanggakan dari diriku sendiri." Dina terdiam, lalu mengangguk pelan. "Kalau itu memang bisa bikin kamu bahagia, aku dukung kok. Tapi janji ya, kita nggak boleh putus komunikasi." Aira mengelurkan kelingkingnya. "Gak akan pernah. Kamu bagian dari hidupku, Din. Bahkan kalau aku pindah ke dunia sekalipun, aku bakal tetap bawa kamu di hatiku." Dina tertawa, sedikit haru. "Ya iyalah, bisa aja loh. Tapi janji juga ya, sebelum pindah, kita harus pergi dulu. Piknik ke tempat yang jauh, yang bisa terbebas dari jeritan mantan dan drama persaudaraan." Akhirnya tertawa. "Setuju. Ntar kita tentuin tanggalnya sebelum aku benar-benar pergi." Malam terus bergulir, tapi untuk pertama kalinya percakapan itu bukan tentang luka, melainkan tentang arah, tentang langkah, tentang masa depan. Dan sekarang Aira menyadari, meski tak sepenuhnya utuh, hatinya mulai belajar untuk pulih, sedikit demi sedikit. Aira memecah keheningan di antara sisa gelas kopi dan wadah kimchi yang belum dibereskan. "Oh iya, Din, gimana hubungan kamu sama Bayu? Baik-baik aja kan?" tanya pelan, namun matanya memandang sahabatnya penuh perhatian. Dina sempat terdiam, lalu tersenyum kecut. Kalau dibilang baik ya lumayan, tapi kemarin sempat agak pemanas juga sih." Sontak Aira menaikkan alisnya. "Loh, emangnya kenapa?" "Ya karena aku ngilang terus. Fokusku terlalu ke kamu. Bayu ngerasa kayak aku udah gak peduli lagi sama dia." Aira langsung menatap Dina dengan tatapan bersalah. "Din, aku minta maaf ya. Jangan sampai kamu berantem sama tunanganmu hanya karena aku." Dina langsung menepuk tangan Aira, lembut namun tegas. "Jangan gitu, Ra. Kamu itu sahabat aku. Dan kalau dia gak bisa ngerti itu, justru itu tandanya dia belum siap jadi suamiku." Aira tersenyum kecil penuh kagum. "Dan kamu tahu kan, aku lebih milih kehilangan tunanganku daripada harus kehilangan persahabatan kita. Tapi semoga gak sampai kehilangan dua-duanya ya." Aira terkekeh pelan, mencoba mencairkan suasana. Dina ikut tertawa. "Iya sih, kamu tenang aja. Kemarin kita udah ngobrol panjang lebar. Aku jelasin semuanya, soal kamu, soal situasi, dan dia akhirnya ngerti kok. Malah dia bilang dia bangga banget karena aku bisa jadi sadaran buat orang lain." Aira mengangguk pelan, hatinya seketika menghangat. "Bayu orang baik, Din." "Iya, dia memang sangat baik. Cuma kadang ya agak drama juga. Cowok kan gitu." Duanya tertawa bersamaan. Suara mereka pecah di tengah apartemen kecil itu, mengusir bayang-bayangan suram yang sempat mampir di hari-hari lalu. "Aku seneng kamu punya dia, Din," ucap Aira kemudian. "Dan aku janji, mulai sekarang aku gak akan bikin kamu harus jadi tameng lagi. Kamu juga berbahagia." Dina menatap Aira, lalu tersenyum lebar. "Kita berdua berbahagia, dan jangan lupa kita masih punya satu janji lagi." Aira mengerutkan kening. "Janji apa?" "Piknik lah sebelum kamu pindah. Jangan lupa, itu harga mati." Aira kembali tertawa. "Siap Bu ketua rombongan, janji Anda ditepati," ucap Aira. Dina bangkit dari sofa dan mengelangkah menuju dapur. Ia meraih kantong kecil berisi sisa-sisa makanan dari pesanan tadi, lalu membawanya ke tempat sampah. Gerakannya ringan, seiring tawa yang masih tersisa di sudut bibirnya. Aira duduk di sofa dengan santai, tangannya masih menggenggam gelas kopi
yang sudah tak lagi hangat. Dina yang baru keluar dari dapur langsung menghampiri. Matanya menangkap sorot kelelahan di wajah sahabatnya. Tanpa menatap, Aira berkata lirih, namun tetap tegas. "Din, tolong carikan aku seorang pengacara. Aku ingin mengurus perceraianku." Dina sontak terdiam. Suara Aira terdengar begitu tenang, tapi justru dari ketenangan itulah terpancar luka yang sudah terlalu dalam. Ia menatap sahabatnya, berusaha membaca apakah Aira benar-benar yakin dengan keputusan itu. "Ra," ucap Dina pelan, mencoba memastikan. Aira menoleh. Kali ini tatapannya tajam. "Aku sudah selesai bertahan. Yang aku pertahankan juga sudah lebih dulu menghancurkan segalanya. Sekarang, aku cuma ingin menutup semuanya dengan cara yang benar." Dina menatap sahabatnya dalam-dalam. Ia tahu kalimat itu bukan sekedar luapan emosi saat, tapi keputusan yang lahir dari luka yang tak kunjung sembuh. "Ra, kamu yakin gak mau kasih waktu buat dirimu sendiri dulu? Jangan ambil keputusan pas kamu lagi marah." Suara Dina pelan, penuh khawatiran. Aira menghela nafas panjang, lalu menatap lurus ke depan. "Justru karena aku sudah gak bisa marah, Din. Aku capek. Kalau aku terus-terus marah, mungkin aku masih punya sisa-sisa tenaga untuk bertahan. Ya, tapi sekarang aku cuma pengen bebas." Dina terdiam. Aira melanjutkan dengan suara yang tenang tapi masih mengandung ketegasan. "Aku udah cukup lama berdiri di antara dua orang yang saling menyakiti, dan aku salah satunya. Sekarang aku cuma mau memulai hidup yang baru. Sendiri pun gak masalah, asalkan bisa tenang." Dina menggenggam tangan Aira, mengangguk pelan. "Baik, kalau itu yang kamu mau, aku akan bantu." Aira tersenyum tipis, namun ada haru di ujung matanya. "Terima kasih, Din. Tanpa kamu, aku gak tahu masih bisa bertahan sampai sejauh ini atau enggak." Dina mengangguk pelan, meski hatinya tercekat. "Ra, aku akan carikan pengacara yang terbaik untuk menyelesaikan masalahmu ini." Aira tersenyum tipis, seolah ada damai kecil yang baru saja mengusup ke dalam dadanya. Tatapannya lalu perlahan bergeser, tertuju pada layar laptop di hadapannya. Teman lamanya yang diam-diam telah menanti untuk diajak bicara kembali. Saat Aira sedang asik mengetik di depan layar laptopnya, jari-jarinya menari-nari di atas keyboard, mengalirkan setiap kata dari isi hati yang lama terpendam. Tiba-tiba, suara dari bel pintu memecah heningan malam di apartemen itu. Aira berhenti sejenak. Keningnya berkerut. Pandangannya sontak berpindah dari layar laptop ke arah pintu. "Din, kamu lagi nungguin tamu ya?" tanya Aira tanpa mengalihkan pandangannya dari laptop. "Ah, enggak tuh." Dina menjawab cepat. Alisnya terangkat, tapi matanya tetap tertancap di layar ponsel. Bel kembali berbunyi. Sekali ini terdengar lebih tegas, seolah menyeratkan urgensi. Dengan rasa penasaran, Aira menutup laptopnya pelan, bangkit dari kursi dan melangkah menuju pintu. Ia sempat melirik kaca di dinding, memastikan wajahnya tidak terlalu kusut. Saat daun pintu terbuka, sosok yang berdiri di sana membuat nafas Aira tertahan. Sosok Raka berdiri di ambang pintu. Wajahnya kusut, mata sembab namun tetap tajam. Kemejanya kusut dan nafasnya terlihat tidak teratur. Aira menatapnya tajam. Tubuhnya membeku saat, lalu mundur satu langkah dengan ekspresi tak percaya. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Suara Aira terdengar datar, namun dalam. "Aku ingin bicara," saut Raka dengan suara serak. "Aku rasa kita udah bicara cukup banyak, Raka. Apa tujuan kamu datang ke sini? Hanya untuk menambah lukaku lagi?" Aira menyilangkan tangan di depan dada, lalu nafasnya mulai terasa berat. Raka menunduk saat. "Aku sudah bicara dengan Adinda di rumah sakit." "Terus?" potong Aira cepat. Ada suaranya mulai naik. "Adinda, dia ngamuk. Dia marah besar, dia histeris. Aku tidak mau mengakui kalau bayi itu anakku, karena aku sendiri masih sangat ragu. Aku tidak percaya jika Adinda hanya melakukannya denganku." Sebuah tamparan mendarat keras di pipi Raka.
Suara telapak tangan Aira menggema di lorong apartemen, membelah udara malam yang tadi sunyi. Wajah Raka langsung menoleh ke samping dikarenakan hantaman keras itu. Tapi ia tidak membalas, hanya diam membeku. Mata Aira berkilat marah, suaranya ikut pecah. Sampai sejauh ini kamu masih menyakiti perempuan itu. Kamu sudah menghancurkan aku. Sekarang kamu mau mengulangi kejahatan yang sama itu ke adikku. Ra, aku cuma diam. Aira menunjuk wajah Raka dengan gemetar. Jangan panggil aku Ra. Kamu sudah bukan siapa-siapa lagi dalam hidupku. Kamu bahkan bukan laki-laki sejati, Raka. Kamu pengecut. Raka memejamkan mata. Rahangnya mulai mengeras. Kamu tidur dengan adikku. Lalu di saat dia mengandung, kamu malah menuduhnya sebagai wanita murahan. Kamu pikir kamu siapa? Tuhan. Air mata Aira jatuh tanpa ia sadari. Bukan karena sedih, tapi karena amarah yang nyaris tertampung. Kamu tahu kenapa aku tetap datang ke rumah sakit, tetap bicara baik-baik ke kamu, dan bahkan bilang akan pergi dengan damai? Itu karena aku pikir kamu akan berubah, akan jadi seorang ayah yang bisa diandalkan untuk anak itu, darah dagingmu sendiri. Tapi nyatanya kamu itu tetap bajingan. Aira menarik nafas dalam-dalam. Ia memutar tubuhnya, berjalan masuk, lalu berhenti di ambang pintu. Pergi dari sini sebelum aku benar-benar hilang kendali dan menyesal, dikarenakan aku pernah mencintai kamu sekeras itu, Raka. Raka tak bergeming, matanya berkaca-kaca. Tapi Aira sudah menutup pintu perlahan, dan hanya suara deru nafas beratnya yang tersisa di balik pintu kayu yang dingin itu. Raka berdiri membatu. Dunia di sekitarnya terasa semakin runtuh, dan untuk kali ini dia sudah tidak punya satu alasan pun untuk membela dirinya sendiri. Malam itu sunyi, tapi tidak bagi Raka. Ia menyusuri trotoar kota seperti orang yang tak punya arah. Matanya merah, rambutnya acak-acakan, dan di tangan kirinya masih menggenggam botol minuman keras yang tinggal separuh. Nafasnya semakin berat, tubuhnya limbung, tapi bukan karena alkohol semata, melainkan karena isi kepalanya sudah terlalu penuh. Semua hancur, teriaknya lantang, membuat beberapa orang di sekitarnya menoleh dengan tatapan khawatir ataupun jijik. Gue gagal jadi suami. Gue gagal jadi laki-laki. Suaranya melengking memecah malam. Ia tertawa getir, lalu kembali menenggak isi botol itu. Langkahnya kian gontai, kadang menyeret kaki, kadang seperti ingin jatuh. Tapi dia terus berjalan, seperti dikejar rasa bersalah yang tak mau berhenti menghantuinya. Aira, bisiknya sambil mendongak ke langit malam. Kenapa kamu harus menyempurna itu? Kenapa aku malah menghancurkanmu? Ia tiba-tiba menghantamkan botol itu ke tiang listrik di dekatnya. Kaca pecah, berhamburan. Tangannya sedikit terluka, tapi ia bahkan tidak mengeluh sedikit pun. Apa aku masih pantas untuk hidup? Jeritnya. Apa semua ini masih bisa diperbaiki? Air matanya mengalir deras. Campuran antara alkohol, penyesalan, dan kehancuran jiwa yang sudah tak utuh lagi. Beberapa orang mencoba mendekat, tapi Raka mengusir mereka dengan kata-kata kacau. Pergi! Semua orang pergi! Sama seperti dia, semuanya ninggalin gua. Ia terduduk di pinggir trotoar, memeluk lututnya. Seluruh tubuhnya mulai menggigil. Malam itu, Raka bukan hanya mabuk karena minuman. Ia mabuk oleh rasa kehilangan, amarah pada dirinya sendiri, dan cinta yang telah ia bunuh dengan tangannya sendiri. Malam semakin larut. Lampu jalanan meredup, tertutup kabut tipis. Raka yang kehilangan setengah kesadarannya terus berjalan semboyongan. Botol kosong lain di tangannya sudah tak berguna lagi, tapi masih ia genggam erat, seolah itu pegangan terakhirnya dari kewarasan. Dasar dunia brengsek, semua orang palsu, semua. Mulutnya terus meracau, penuh makian pada dirinya sendiri.
pada hidupnya, pada nasib, dan pada cinta yang tak pernah bisa ia jaga. Tiba-tiba, dari ujung jalan sekelompok lelaki berjaket gelap nongkrong di trotoar. Tawa mereka terdengar keras, asap rokok menari-nari di udara. Raka menatap mereka dengan sorot kosong, lalu malah melangkah mendekat. Lo semua lihat apaan ah? Mau ketawa juga? Ketawain aja sekalian. Ini gagal. Lo dengerin gak? Gagal, tau gak? Teriak Raka keras. Tubuhnya limbung, tapi sorot matanya nyala oleh emosi yang tak tertahan. Salah satu dari mereka berdiri, menatap Raka dengan alis terangkat. Mabuk lo bang? Mau cari mati lo? Mau mati? Iya, bunuh aja, biar semuanya selesai. Raka mengangkat botol di tangannya, mengarahkannya ke dada sendiri. Tusuk gua pakai ini kalau perlu. Lo pikir gue takut? Anjing, gila nih orang. Ngum seorang yang lain, tapi karena merasa direndahkan, mereka mulai mendekat. Gua cuma pengen dia baik, bisik Raka sebelum botol kedua itu dihantam ke tiang dan pecah. Pecahnya langsung ia genggam tanpa peduli darah yang mulai menetes satu persatu. Udah cukup, teriak pemuda bertubuh besar sebelum satu pukulan keras mendarat ke wajah Raka. Raka terhuyung, tapi tidak melawan. Ia justru tertawa sinis. Ayo, habisin gua, biar rasa sakit di sini. Ia menunjuk ke dadanya. Ikut mati juga. Mereka tak peduli lagi. Hujan pukulan datang dari segala arah. Tendangan menghantam perutnya, pipinya, dan juga dadanya. Satu dari mereka menghantamkan pecahan botol ke kepala Raka. Teriak Raka. Darah langsung mengucur dari pelipisnya, mengalir deras, menetes ke aspal yang dingin. Tubuh Raka seketika ambruk. Semua terasa gelap, samar. Samar suara tawa itu berganti dengan langkah-langkah yang menjauh dan akhirnya hening. Kini yang tersisa hanyalah tubuh seorang lelaki tergeletak tak berdaya di trotoar malam kota, berdarah, remuk, dan hancur, baik raganya maupun jiwanya. Dan cerita pun bersambung. Nanti kelanjutannya di video berikutnya. Baal pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.